Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ade di channel Arifan Project. Nah, kali ini saya akan mereview sepatu dari Yonex, yaitu Yonex Power Cushion 50EX yang size 44 dengan panjang 28 cm dan untuk bobotnya sendiri dia ada di 301 gram. Nah, sebelum kita lanjut bahas mengenai sepatu ini, buat kalian yang ada di sekitar kawasan Abian Base, Mui, Badung, Bali yang lagi pengen cari raket, sepatu, grip, kaos, celana, dan mungkin memang mau pasang senar raket, nah kalian bisa datang langsung ke toko SW Sport yang ada di depan Gor Sri Sedana. Nah, barang-barangnya dijamin ori guys, dan juga kebetulan sepatu ini juga ambil di SW Sport. Jadi terima kasih banyak buat Pak Mike yang sudah kasih pinjam sepatu ini untuk direview. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas sepatu ini dari yang pertama, yaitu untuk harganya. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini dibanderol kisaran harga 650 sampai dengan 750-an, dan untuk bahannya sendiri di bagian upper sepatu ini menggunakan bahan double racer mesh yang dikombinasikan dengan bahan TPU dan sedikit bahan synthetic leather. Nah, untuk double racer mesh ini sendiri diklaim oleh Yonex jauh lebih kuat dan juga lebih ringan dan mampu menjaga sirkulasi udara dengan lebih baik. Jadi otomatis sepatunya akan berasa adem dan juga nyaman ketika dipakai. Kemudian untuk durable skin lightnya atau PU atau synthetic leathernya juga diklaim punya durabilitas tinggi, nyaman, ringan, dan juga lentur ketika digunakan. Kemudian untuk teknologi di bagian uppernya sendiri, pertama dia menggunakan teknologi Ergo Shape. Nah, ini adalah teknologi yang berfungsi untuk membuat sepatu ini benar-benar terasa fit di kaki untuk menjaga kenyamanan kalian saat bergerak menggunakan sepatu ini, dan tentunya untuk memberikan support maksimal pada movement kalian. Kemudian selanjutnya ada teknologi 2AC Shape yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan kalian dan juga meningkatkan performa footwork kalian ya. Karena memang dengan adanya teknologi ini mampu memberikan support maksimal kepada kaki kalian, dan juga selain itu dia juga mampu meningkatkan durabilitas dari sepatu itu sendiri. Nah, untuk desain di bagian uppernya sendiri, kalau menurut saya pribadi sih desainnya ini keren dan juga menarik ya. Dan untuk desainnya ini mirip sepatu Li-Ning ya, yaitu Li-Ning Ultrafly dan juga Li-Ning Aerobe, dimana memang ada kombinasi bahan mesh dan juga ada TPU dan ada sedikit bahan synthetic leather. Dan looknya sendiri terlihat keren ya, tipikal sepatu Yonex high end yang terlihat slim dan aerodinamis. Kemudian untuk feelingnya sendiri ketika dipakai lumayan lentur dan juga adem ya, serta juga terasa ringan di kaki. Walaupun feel meshnya dan juga TPU-nya terasa tipis, tapi diklaim oleh Yonex dia punya durabilitas yang tinggi seperti itu. Kemudian selanjutnya di bagian insole-nya sendiri ini agak sedikit mengecewakan sih menurut saya, dimana memang di range harga segini harusnya Yonex nggak usah plate-plate sama insole ya, karena memang untuk insole-nya sendiri masih flat polos dan juga agak sedikit tipis. Nah, feelingnya sendiri sih lumayan empuk, tapi memang ini agak sedikit tipis ya di bagian depannya dan ada sedikit tambalan di bagian belakangnya. Ini terbuat dari bahan EVA juga, dan ini lumayan membantu sih untuk empuknya, tapi memang menurut saya ini agak sedikit mengecewakan seperti itu. Nah, insole sepatu ini juga sama persis seperti yang ada di seri kakaknya, yaitu seri Yonex SHB 65 X3EX yang sudah saya review sebelumnya, dan untuk reviewnya kalian bisa cek link di atas. Nah, jadi nggak usah heran sih kalau insole-nya masih jelek gini, lawong kakaknya aja harga sejutaan dikasih insole yang sama kok. Kemudian untuk spons di area kaki lumayan tebal ya dan masih nyaman ketika dipakai, dan tentunya ini suportif ketika dipakai. Nah, untuk finishing uppernya sendiri lumayan bagus dan juga rapi. Untuk cutting synthetic leathernya, lem-lemannya, dan juga untuk TPU-nya itu juga kelihatan rapi. Kemudian untuk midsole-nya sendiri terbuat dari bahan pylon dengan teknologi power cushion yang berfungsi sebagai shock absorption dan juga menjaga kenyamanan kaki kalian ketika bergerak menggunakan sepatu ini, dan tentunya untuk meminimalisir resiko cedera ya, terutama pas kalian jumping ataupun landing. Tapi walaupun dia sudah menggunakan teknologi power cushion, feelingnya sendiri agak sedikit kaku dan kurang empuk. Kalau kita compare dengan SHB 37 Wide dan SHB 65 EX X3, nah ini feelingnya agak sedikit kaku ya jika kita compare dengan dua sepatu
di atas seperti itu. Dan untuk desainnya sendiri ini sama persis seperti yang ada di SHB 65EX X3 ya, nggak ada bedanya. Kemudian di area midfoot sepatu ini juga sudah menggunakan bahan TPU support yang desainnya juga sama persis seperti yang ada di SHB 65EX X3. Fungsinya sendiri sudah tentu sebagai stabilizer dan untuk meminimalisir resiko twist atau cedera pada kaki kalian. Selanjutnya di bagian rubbernya sendiri ini sudah terbuat dari bahan rubber karet non marking dengan teknologi Hexa Grip Sole andalan dari Yonex. Nah, dengan pattern hexagonal seperti ini diklaim oleh Yonex mampu meningkatkan grip sepatu ini ketika digunakan di lapangan indoor. Selain itu, sepatu ini sudah menggunakan teknologi round sole untuk meningkatkan performa footwork kalian, menjaga movement tetap stabil, smooth, dan juga tetap agresif ketika menggunakan sepatu ini. Nah, untuk rubbernya sendiri, sepatu ini sangat tebal ya, dan juga seperti sebagian besar sepatu Yonex, rubber antara depan dan bagian belakangnya terpisah seperti ini. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai detailing dari sepatu ini, mengenai size-nya, bobotnya, panjangnya, harga, kemudian bahan dan juga teknologinya. Secara overall kalau kita compare dengan brand lain di range harga yang sama, sepatu ini punya kekurangan di bagian insole-nya yang memang masih agak sedikit tipis dan juga flat polos. Nah, kualitas bahan uppernya sendiri terasa agak tipis walaupun memang diklaim oleh Yonex dia punya durabilitas yang tinggi. Dan untuk midsole-nya sendiri feel-nya agak sedikit lebih keras ya kalau kita compare dengan SHB 37 dan juga SHB 65EX X3 yang terbaru. Nah, kalau saya sendiri pengen beli sepatu di kisaran harga 600 sampai dengan 700 ribu, sudah pasti saya tidak akan memilih sepatu ini. Karena sayang sih uangnya. Mentok-mentok kalau pengen sepatu Yonex saya lebih pilih SHB 37 Wide atau enggak sekalian mungkin Eclipse lah biar nggak nanggung-nanggung. Atau mungkin saya akan pilih dari brand lain seperti itu. Cuman jujur sepatu ini punya feel yang nyaman ya dan juga adem ketika dipakai dan berasa ringan di kaki. Jadi pas kita bergerak itu memang kerasa nggak pakai sepatu dan juga bener-bener enak lah feelingnya seperti itu. Well, jadi itu dia teman-teman mengenai review dari sepatu ini. Nah, mungkin buat kalian yang tidak sependapat dengan saya mengenai sepatu ini, menurut saya ya tidak masalah sama sekali karena memang untuk masalah feel itu kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Nah, buat kalian yang sudah pakai sepatu ini dan memang sudah merasa nyaman ya it's okay, dan ini murni pendapat saya pribadi seperti itu. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Sepatu dari Yonex yaitu Yonex Power Cushion Eclipse Z Men. Nah, sebenarnya sepatu ini udah lama ya, tapi kebetulan saya pegang. Kita akan review sepatu ini dari yang pertama yaitu untuk harganya. Nah, untuk harganya sendiri dia dibanderol di kisaran harga 2 juta sampai dengan 2.500.000. Nah, sepatu ini punya desain middle cut di bagian uppernya. Kemudian selanjutnya untuk bahannya sendiri di bagian upper sepatu ini dia menggunakan bahan synthetic fiber yang disebut dengan durable skin light, dimana bahan upper sepatu ini diklaim kuat dan juga ringan. Selain itu kombinasi bahan upper antara mesh dan PU menghasilkan feel sepatu yang breathable, nyaman, lentur, ringan dan juga kuat. Pola upper sepatu ini juga ikonik.